adik-adik, selamat hari Minggu. Bagaimana kabar kalian? Nah, pagi ini kita akan mulai ibadah kita dengan memujikan lagu Matahari Bersinar Terang. Oke, kalian siap? Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan memuji Tuhan lagi. Tuhan Yesus baik. Kita puji Tuhan bersama dengan teman-teman ya. Teman-teman, mari kita menyanyikan Tuhan Yesus baik. Adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya. Tuhan, tolong kami supaya kami dapat mengerti dan melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Halo adik-adik, senang sekali kita bisa bertemu kembali hari ini. Adik-adik, minggu lalu kita telah mencoba menyelami penderitaan dan kematian Yesus. Di dalam ketaatan dan kasih kepada Bapa, Yesus rela menderita dan mati disalibkan. Dan karena ketaatan dan kasih Yesus inilah, kita semua dapat beroleh pengampunan dosa, keselamatan, dan hidup yang kekal. Nah, adik-adik, kematian bukanlah akhir dari segalanya. Karena setelah mati dan dikuburkan, pada hari yang ketiga Yesus bangkit. Allah Bapa membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Adik-adik, kebangkitan Tuhan Yesus adalah inti kekristenan. Tanpa kebangkitan Tuhan Yesus tidak ada kekristenan. Oleh karena itu, kebangkitan Tuhan sangat penting untuk setiap kita. Nah, tanpa berlama-lama lagi,
Ayo siapkan perlengkapan kalian. Sudah siap? Let's go! Adik-adik, ketika disalib, Yesus benar-benar mati. Yesus tidak pura-pura mati. Oleh sebab itu, Yesus dikuburkan. Namun, pada hari yang ketiga, Allah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Kebangkitan ini menjadi penegasan bahwa apa yang dikatakan oleh Yesus adalah benar adanya, dan apa yang dinyatakan oleh Yesus juga benar adanya. Adik-adik, bagaimana kita tahu bahwa Tuhan Yesus benar-benar bangkit? Nah, sebelum kalian menjawabnya, coba sekarang kakak tanya, kapankah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya? Ya, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, kalian semua tahu bahwa Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 karena ada bukti-bukti sejarah melalui buku-buku dan lain sebagainya. Nah, adik-adik, kita tahu bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia benar-benar terjadi karena ada saksi-saksinya dan bukti-buktinya. Bagaimana dengan kebangkitan Tuhan Yesus? Sama adik-adik, ada saksi-saksinya dan bukti-buktinya. Bedanya, waktu proklamasi sudah ada foto, zaman Tuhan Yesus belum ada foto. Nah, bicara tentang saksi, kalau saksinya hanya satu, kita bisa ragu apakah kesaksiannya benar atau tidak. Kalau saksinya lebih dari satu, kesaksiannya bisa dipercayai. Nah, adik-adik, yang menyaksikan bahwa Tuhan Yesus benar-benar bangkit sangat banyak. Keempat Injil mencatat ada belasan saksi yang menyaksikan sendiri bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Selain ke-11 murid, ada beberapa murid lagi yang dicatat pernah berjumpa dengan Tuhan Yesus yang sudah bangkit. Yuk kita lihat selain para murid siapa saja mereka. Yang pertama, Matius mencatat ada Maria Magdalena dan Maria yang lain di dalam Matius pasal 28 ayat 1 sampai yang ke-9. Dan yang kedua, Markus mencatat selain Maria Magdalena dan 2 orang yang dalam perjalanan luar kota. Dan yang ketiga, Lukas mencatat ada Maria dari Magdala, Yohana, Maria ibu Yakobus, dan ada beberapa perempuan yang lain. Dan yang keempat, kalau Yohanes, dia hanya mencatat Maria Magdalena. Selain kitab Injil, Paulus juga mencatat siapa-siapa saja yang menjadi saksi akan Tuhan Yesus yang bangkit. Bukan cuma 1 orang saja, tapi lebih dari 500 orang. Ini yang dicatat Paulus dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 5 sampai yang ke-8. Jadi, banyak saksi yang menyaksikan bahwa Yesus benar-benar bangkit. Tapi, adik-adik, jumlah saksi saja tidak bisa menentukan apakah kesaksian yang sudah diberikan benar atau tidak. Karena kita tahu mungkin saja ada saksi-saksi palsu. Oleh karena itu, selain jumlah saksi, seperti apa kehidupan para saksi juga menentukan apakah sebuah kesaksian itu benar atau tidak. Kalau kita lihat kehidupan para murid setelah kebangkitan Yesus, wah, kita bisa melihat kesaksian hidup yang baik. Tapi untuk lebih rincinya, nanti kita lihat di kitab Kisah Para Rasul. Karena kesaksian hidup yang baik ini, maka kita bisa percaya akan kesaksian mereka bahwa Yesus benar-benar bangkit, bahwa di dalam nama Yesus ada pengampunan dosa dan hidup yang kekal.
Nah, adik-adik, setelah Yesus bangkit, Yesus tidak langsung naik ke surga. Selama 40 hari, Yesus masih berkeliling dan menampakkan diri kepada para murid-Nya. Mengapa ya Yesus melakukan itu? Ada 2 alasan mengapa Yesus melakukan itu. Yang pertama, Yesus meyakinkan para murid. Alasan pertama ialah untuk meyakinkan para murid bahwa Ia memang bangkit. Tidak mudah bagi manusia untuk bisa percaya kalau ada orang mati yang bangkit kembali. Dan sepertinya begitu juga dengan para murid. Meski Yesus pernah berkata bahwa Ia akan bangkit pada hari yang ketiga, tapi sulit bagi para murid untuk mempercayainya. Ada beberapa cara yang Yesus lakukan agar para murid percaya bahwa Ia benar-benar bangkit. Pertama, Yesus menyuruh para murid meraba tubuhnya untuk meyakinkan mereka bahwa Ia bukan hantu. Dicatat di dalam Lukas pasal 24 ayat 36 sampai yang ke-43. Dan yang kedua, Yesus menjumpai secara pribadi kepada Thomas. Tuhan Yesus mau meyakinkan Thomas. Tuhan Yesus menjumpai Thomas dan berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Nah, adik-adik, sangat penting bagi Yesus untuk meyakinkan para murid-Nya, karena Yesus tidak ingin para murid-Nya bimbang dan ragu. Kadang-kadang kita bisa ragu dan bimbang. Kita bisa ragu apakah Tuhan itu ada. Kita bisa bimbang kalau Tuhan ada, apakah Ia mengasihi kita. Dan mungkin masih banyak keraguan dan kebimbangan lainnya lagi. Nah, karena Yesus bangkit, kita bisa minta Tuhan untuk meyakinkan kita. Nah, alasan kedua, mengapa Yesus menampakkan diri, yaitu Yesus menguatkan para murid. Alasan yang kedua, mengapa Yesus menampakkan diri kepada para murid adalah untuk menguatkan mereka. Para murid mengalami kesedihan karena guru mereka telah mati. Para murid takut karena seperti guru mereka pun juga terancam untuk mengalami siksaan. Oleh sebab itu, Yesus yang bangkit menampakkan diri kepada mereka. Yesus tidak ingin para murid terus-menerus bersedih. Yesus tidak ingin para murid terus-menerus hidup dalam ketakutan. Yesus ingin agar para murid dengan penuh semangat dan keberanian memberitakan kabar keselamatan. Oleh sebab itu, maka Yesus yang bangkit menampakkan diri kepada mereka. Nah, adik-adik, di dalam hidup ini kita bisa merasa sedih, putus asa, takut, tidak punya semangat lagi. Tapi karena Yesus sudah bangkit, maka kita bisa minta agar Tuhan Yesus menguatkan kita, sehingga kita bisa menjadi saksi-saksinya. Adik-adik, sampai di sini dulu pelajaran kita. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Mari kita bunyikan sama-sama. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia
Adik-adik, sekarang waktunya kita memberikan persembahan. Kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk persembahan kami. Terimalah Tuhan untuk pekerjaan-Mu. Terima kasih juga untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan sudah bangkit sehingga kami beroleh hidup yang kekal. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.